memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan Kau berikan pada kami di dalam pertemuan yang indah Tuhan. Kami saling mengenal satu dengan lainnya, saling berfellowship Tuhan, saling mengenal dan saling mengasihi Bapa. Terima kasih Tuhan. Nikmati saja alur ceritanya, syukuri semua apa adanya, jalani saja semua prosesnya, semoga semua baik-baik saja. Nikmati saja alur ceritanya, syukuri semua apa adanya, jalani saja semua prosesnya, semoga semua baik-baik saja. Berjalan dalam terang kasih Tuhan, Kau sahabatku, Kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dulu ya, singkat aja, nggak usah terlalu lama ya. Dari saya dulu, saya namanya Ahin, saya tinggal di Palem Sumi, perumahan Palem Sumi, punya istri satu, anak satu. Nama saya Rianto, bergereja di Tanah Cepek. Ya, kalau mau berkunjung, kami persilahkan. Perkenalkan nama saya Akolikia. Ayahku sibuk juga ya. Saya gereja di Tiap Dari Tanjung Burung, kami Pak Kirsan. Saya punya anak tiga. Shalom. Ya, Tuhan, bukan secara kebetulan yang di tempat ini saya bisa memperkenalkan, nama saya Suko Prabowo, pelayanan di KBI Taman Balai City, ya di daerah Pasar Kemis. Puji Tuhan, baru ini kita ikut school ya Pak. Ya, ini adalah segi kebersamaan bahwa kita adalah keluarga Allah. Doa saya supaya saya tetap bersama-sama Bapak Ibu dan kita terus melakukan doa-doa kita yang lain supaya kita rangkul bersama. Dan ada teman-teman saudara kita yang lama juga sudah kenal sama saya, Pak Dedi, gitu kan, Tom dan Narti, Pak Irwandi, teman-teman lama, dan Bapak Gembala yang sudah kesempatan saya dalam
teman-teman di Tanjung. Terima kasih luar biasa. Mari kita saling berbagi berkat dengan yang lain kalau pasien. Tuhan memberkati. Gospel ini adalah persekutuan anak-anak Tuhan yang interdominasi. Yaitu kalau saya bergabung pertama kali juga tergabung waktu pertemuan di Jakarta, seluruh Indonesia yang namanya convention. Pria-pria itu menjadi suatu pria-pria yang takut akan Tuhan dan bisa melayani Tuhan. Bahkan di Gospel ini banyak pria-pria yang dipulihkan, yang dulunya maaf ngomong, suka sakit mata, setengahnya matanya kemana-mana, ya. Terusan orang juga laki-laki yang kadang-kadang melakukan hal yang tidak baik. Contohnya masih cari teman untuk main ini, minum ini dan lain sebagainya. Itu banyak dipulihkan di Gospel. Bahkan yang tidak harmonis di keluarganya dipulihkan. Karena pada prinsipnya adalah pria adalah suatu lokomotif di keluarga itu untuk Kristus. Kalau prianya itu benar, lokomotif ini akan jadi lokomotif yang bermanfaat. Dia mengasihi istrinya, menyayangi keluarganya, dia kerja keras, dia sesuatu yang bermanfaat untuk gerejanya, di lingkungannya, dan istri-istri juga bangga dengan suaminya. Sekali lagi saya perkenalkan, nama saya Agus, istri 1, anak 2, cucu 1. Tuhan memberkati. Terus, kamu. Ya, oh itu dulu. Apa-apa. Baik, salam sejahtera buat kita semua. Tuhan, saya memperkenalkan diri, nama saya Omfo. Saya berjemaat di Gereja GCI Tanjung Burung yang dikembangkan Bapak Kimsang. Ya, saya istri 1 ada bersama-sama dengan saya hari ini datang. Kemudian anak saya 2, 1 laki-laki 1 perempuan, dan dua-duanya sudah menikah dan sudah dikaruniai 2 cucu. Ya, jadi buat hiburan luar biasa. Itu yang menyenangkan gitu lah. Ya. Yang belum cepat-cepat menyusul. Ya, hibur. Itu saja. Ya, sekarang halo teman-teman, perkenalkan diri, nama saya biasa setiap hari panggil Akeong. Saya istri 1, ini coba berdiri, istriku. Tiga-tiganya Pak. Yang mana tiga-tiganya ngaku? Yang ini baru yang Saya tanya soalnya tiga-tiganya ngeliat saya. Pak Juki, saya anak 3. Saya kerjanya pengacara. Terima kasih. ya, salam semuanya. Ya, salam damai sejahtera buat kita semua. Saya Dodi Samuel. Saya sudah berkeluarga, istri 1, anak 3. Saya bekerja sebagai marketing. Saya tinggal di Tangerang Sini juga, dekat Sanghyang. Dan saya berjemaat dengan Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Pisang. Dan hari ini saya bersyukur ketemu dengan teman-teman yang baru juga ya. Ya. Jadi di sini memang kaum pria memang sangat luar biasa ya. Kalau kita pertemukan kaum pria dengan kaum pria yang lain, saya rasa ini memang sangat luar biasa. Karena bagaimanapun juga pria kalau dipulihkan itu memang kesulit. Ya, kalau memang dia tidak berkomunitas, apalagi itu lebih sulit lagi. Yang berkomunitas saja sulit, apalagi nggak komunitas. Nah, inilah yang menjadi kebanggaan seorang pria. Kalau kita ada komunitas yang baik, ya, kita ada komunitas yang sehat. Inilah kita menjadi pria-pria yang bertumbuh dan berdampak. Berdampaknya bukan untuk orang, tapi berdampak untuk keluarga. Ya, kalau kita berdampak untuk keluarga sudah kita dimenangkan, otomatis kita sudah berdampak dengan sekitar kita. Barulah kita berkomunitas dengan orang lain. Inilah yang menjadi kebanggaan kita sebagai seorang pria. Kita berkomunitas di komunitas-komunitas yang sehat. Ya, terima kasih, itu saja perkenalan saya. Tuhan Yesus memberkati. Salam
Shalom semuanya. Perkenalkan nama saya Jerry. Ya, saya Jerry Lau, dan saya belum menikah, jadi belum punya anak. Saya gereja di Desa Kanaan, dan saya tinggal di Jalan Sanjang di Perumahan Negara Kulit. Saya sangat terima kasih karena diajak sama Pak Insan, bisa mendapatkan panutan baru di sini. Ya, terima kasih semuanya. Salam semuanya. Saya Aji dari tinggal di Selatan dan bekerja di Pak Kimsan di Tanjung Guru. Dengan bapak-bapak semua, nah, mudah-mudahan dengan komunitas ini kita dapat perkenalan, pertemanan baru. Dan ya memang saya belum pernah kalau dengan Pak Kimsan. Salam, FGB Men, be strong in the Lord, be strong in the Lord, FGB Men. Masih bisa ya? Masih kuat. Masih kuat. Nama saya Cantik, saya tinggal di Kawanci. Saya di Puskol dari 2004. Ternyata orang-orang terbahagia di dunia menurut dari founder pemilik dari Gospel itu bahwa seseorang yang menyadari dia mempunyai karunia yang dikasih Tuhan, tapi karunia itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, itu disebut orang-orang terbahagia di dunia. Jadi setiap kita ini pasti punya karunia katanya. Cuma dipakai atau enggak untuk kemuliaan Tuhan. Kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan, satu karunia pun, satu talenta pun, itu disebut orang-orang terbahagia di dunia. Amin. Nama Gibran, tinggal di Karawaci, istri 1, anak 3. Nah, ini saya lihat ini luar biasa. Ya, perkenalkan nama saya Irwandi, status tahap 4. 1, anak 4. Haleluya. Ya puji Tuhan, saya tinggal di daerah Semuanya dalam keadaan sehat dan kuat. Pada saat sekarang ini saya dikatakan, tapi memang saya dalam keadaan pengangguran. Gereja saya pada saat ini di bawah pimpinan Pak Pendeta Kimsan sama Wakil Gembala adalah Pak Ako. Jadi saya tetap berada. Perkenalkan lagi, nama saya Aaron, asal dari Polonia. Tadi kalau Bapak Hasan mengatakan saya paling jauh, saya lebih jauh lagi di ujung Indonesia, bagian barat. Saya dari Polonia. Puji Tuhan, saya tinggal di daerah Sangyang. Saya punya istri 1, anak 3, 2 cowok, 1 cewek. Saya Rio Andis. Saat ini saya beribadah di GSD Apolis dan saya punya istri rumah 1, anak 1. Untuk pekerjaan saat ini di marketing properti. Yesus berkati hari ini. Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Marsudu, ya biasa dipanggil Marsudu. Saya tinggal di Kain Kapan, kawasan Indah Karet Selatan. Ya. Istri 1, anak 2. Pekerjaan saya pegawai swasta. Oh iya, yang 3. Tuh anaknya dulu lupa. Pekerjaan saya sebagai pegawai swasta, saya bergerak di bidang pembiayaan. Nanti kalau Bapak Ibu perlu dana tunai, saya rasa itu aja. Terima kasih. Nama saya Tanto, saya punya istri 1, anak 1, pekerjaan sudah pensiun,
Tapi saya nggak menyerah ya. Sekarang saya kalau siang saya narik ojol, kalau malam saya jualan kopi, kalau ada waktu saya masih mencari sampah. Jadi kalau bapak ibu ada yang punya sampah boleh ditawarkan ke saya. Sampahnya sampah aluminium. Gitu. Jualan kopi saingan sama saya. Ya, terima kasih Tuhan buat kopi kita. Pak, saya terakhir. Dan terakhir belum. Ini belum. Oh, Pak belum ya. Udah pertama tadi terakhir, jangan terakhir. Udah salah kan juga. Ya, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Perkenalkan saya Kimsan, punya istri 1, anak 2, yaitu putra yang sudah bekerja. Dan usaha saya kecil-kecilan, konveksi, tas dan lain-lainnya. Ya, tapi ada saatnya kita bersama seperti ini. Terima kasih yang sudah hadir untuk bersama-sama. Terima kasih Pak Ridho sudah menggagas acara bersama kita. Memberkati kita semua. Halo. Perkenalkan, nama saya Hendriku ya. Saya punya 1 istri, 5 anak. Terus pekerjaan dan marketing di Indonesia. Malam, nama saya John. Saya tinggal di Cengkareng. Saya sudah nikah. Anak saya 9 tahun. Saya mau tanya dulu nih, yang baru bergabung sama kita NGB siapa aja ya? Saya boleh tahu. Pak siapa? Kanto. Apa? Suko. Jerry. Kanto ya. Udah ada lagi ya Pak? Udah pernah ya? Yang di iya. Selamat bergabung Pak ya, silahkan Pak ya. Iya. Selamat bergabung sekali lagi. Ya, puji Tuhan saya bersyukur ya kita hari ini rame. Saya kira cuma 15 dan ada paling 8 nih. Biasanya gitu ya, lagi hujan. Ternyata jiwanya benar-benar jiwa touring ya, hujan gas terus. Ya, saya kembalikan ke CP-nya. Terima kasih. Bisa juga Tuhan ngambil kita dari mobil. Bisa juga Tuhan ngambil kita dari sakit yang harus kita keluar uang. Makanya fungsinya kita itu berbagi, sedekah, walaupun pas-pasan, tapi kita ikhlas. Nah itu sih. Dan juga kita di sini bisa jadi kita beradaptasi yang tadinya nggak bisa nggak berani ngobrol di banyak orang juga kan mental juga kan kita bisa ngobrol begini satu mental kan semua orang bisa ya kan jadi menguji mental kita. Itu yang kemarin saya dikasih tahu sama Om Akel atau gereja yang membutuhkan salah satunya gereja Tanjung Burung dan juga kita nggak tahu mujizat Tuhan sumbangannya luar biasa ya di luar dugaan di kuburan itu kan saya ngobrol sama masyarakat di situ ya mungkin nanti saya agendakan untuk bakti sosial di sana didoain aja Pak ya bagaimanapun kan namanya komunitas saya nggak bisa nentuin dari pihak saya tetap punya kepengurusan masalah ini akan saya bawa untuk Natal 2026 Desember didoain aja Pak sudah bagi ya benar nggak sebetulnya nggak ada usaha kan usaha saya Komji Baja Wijaya jualan kopi kayak Bapak Saingan saya happy jualan kopi terus banyak Pak yang setiap bulan setiap hari tahun berpikir ini masalah nggak ya kan nggak Pak saya dulu kali tak tidur Pak bisa putus jualan kopi hanya 13.000 Lain main kopi cuma cuci uang doang. cuci uang. Usaha lainnya kalau nggak ada seperti Om Sargi kalau mau gua aja Yang pulihkan saya kebetulan setelah saya pernah sakit saya dibawa ke bapak saya di Karawaci. Nah, jadi ada 7 dokter yang nanganin saya. Dia bingung dengan ini anak sakit apa gitu. Jantung saya itu 2 kali lipat detak jantungnya. Ya sampai sekarang saya melihat ya
Tuhan itu banyak tolong saya. Saya akan terus mencari Tuhan, mencari Tuhan maunya apa buat saya. Naik motor, tabrak dari bis Arimbi. Itu bis Arimbi itu remnya belum dari KM sampai Dominos. Saya kalau truk lagi, pas masuk bagian belakang, untuk supirnya langsung keren, luar biasa. Tapi saya akhirnya timbul pikiran saya berikan pengampunan. Kalau kita sebagai orang tua harus berikan pengampunan. Walaupun secara fisik kerugian apa banyak. Nama saya Aron ya. Saya asli dari Nias, dari Sumatera Utara. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan, saya bersyukur sama Tuhan selama ini. Tuhan sungguh baik dalam kehidupan saya. Dan puji Tuhan dalam perantauan saya banyak melihat kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan berkat-berkat Tuhan yang sangat dahsyat yang saya alami di dalam kehidupan saya. Di tahun 2002 saya kena pemutusan hubungan kerja karena saya mengalami sakit flek. Ya, sakit flek itu sakitnya itu ada sekitar hampir 1 tahun. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, saya menyaksikan pertolongan Tuhan. Jika kita ada di sebuah komunitas yang baik, komunitas yang hidup, komunitas yang peduli. Dan saudaraku, itu semua karena doa teman-teman yang ada di komunitas Yesia Tanjung Burung. Dan puji Tuhan, ditambah lagi ada komunitas Full Gospel, dan ini harapan saya juga, saya pasti sembuh di daerah sini, saya pasti bisa di komunitas ini. Saya punya teman-teman yang hebat-hebat, punya teman-teman yang luar biasa. Semua itu dari keinginan dengan Tuhan. Saya terima tahu itu. Saya berpikir, kok orang bisa memberi, bisa mengasihi, bagaimana caranya? Keintiman dengan Tuhan itu menimbulkan kasih. Nah, kasih itu sungguh luar biasa. Karena kita mengasihi seseorang itu bukan secara materi aja. Kita memperhatikan mereka pun sudah mengasihi. Ajarilah kami bahasa cintamu agar kami dekat padamu. Sungguh mengucap syukur Tuhan pada malam hari yang indah ini kami boleh berkumpul bersama rekan-rekan kami, para hamba-Mu. Bersyukur Tuhan kalau kami hadir di tempat ini Tuhan, kami boleh berfellowship, saling berkenalan satu dengan yang lain. Kami boleh mengerti, belajar Tuhan bahwa kami harus belajar untuk saling mengasihi, saling memberkati, saling menolong, menopang rekan-rekan kami Bapa. Ajar kami Tuhan Bapak pendatang Kimsan ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga acara kami 2 minggu yang akan datang. Kami akan berkumpul kembali bersama rekan-rekan kami di Banjarwijaya.